Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengabdi melalui ilmu matematika yang kita share dalam dunia maya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute akan terus bersama mahasiswa Indonesia untuk menjadikan pembelajaran matematika ini menyenangkan. Seperti biasa kita akan coba bahas soal untuk mata kuliah teori peluang, karena ini memang bidang saya, bidang statistik, maka kita akan terus menyediakan bahan ajar berupa pembahasan soal untuk ilmu teori peluang. Ya, kita coba lihat soal yang telah disiapkan. Kita masih berbicara tentang bab 6, nomor 6.24 dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8. Tentunya bersempena dengan itu kita telah memasuki seri yang ke-160. Oke, kita coba lihat soal yang diberikan. 6.24. A coin is tossed 400 times. Use the normal curve approximation to find the probability of obtaining A between 185 and 210 hits inclusive, B exactly 205 hits, C less than 176 or more than 227. Nah, untuk menjawab soal ini kita tahu bahwa yang dimaksud oleh soal ini kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Sedangkan kita tahu distribusi normal itu harus ada new atau rata-rata dan variasi. Kita tahu dalam soal ini rata-ratanya tidak ada, variasinya juga tidak ada. Jadi bagaimana caranya menjawab kalau tidak ada benda yang akan diperlukan? Oleh sebab itu kita paham melantunkan koin 400 kali ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu muka dan belakang. Pastilah soal ini new-nya itu terkategorikan new yang terdistribusi secara binomial. Itu dapat kita cari dengan menggunakan rumusan N dikali dengan P, di mana N-nya itu ada 400 kali, sedangkan P adalah jumlah kepala atau peluang kepala, tentu setengah. Oke, kalau begitu new-nya itu ada 200. Sedangkan simpangan baku adalah akar dari variasi. Nah, kita tahu distribusi normal akar variasi adalah akar N kali P kali Q, atau sama dengan akar dari 400 kali setengah dikali setengah, karena Q itu setengah. Kalau P setengah maka Q setengah, karena dia jumlah P tambah Q harus 1. Ini berarti akar 100 atau 10. Nah, kalau ini telah diketahui, maka untuk menjawab soal yang A itu menjadi sederhana sekali. Untuk menjawab soal yang A, artinya kita memerlukan nilai peluang dalam variabel acak X, yaitu X itu di antara 185 sampai dengan
210. Nah, tentu akan kita robah transformasi ke dalam variabel acak Z. Di mana Z1 itu, kalau kita coba tes, kita buka kalkulator dulu. Ada transformasi ke dalam variabel acak Z1. Nah, kalau dia batas bawah 185, itu sebaiknya kita kurangkan dengan 0,5, berarti di sini 104,5 dikurang dengan new-nya tadi 200, dibagi dengan standard deviation-nya adalah 10. Ini kalau kita cari dengan kalkulator, dia akan menghasilkan min 1,55. Ini min 1,55. Nah, begitu juga untuk variabel acak Z2. Nah, karena batas atas 210, ini kita tambah 0,5 jadi 210,5 dikurang dengan 200 dibagi dengan standar deviasinya adalah kira-kira menjadi, kalau kita coba cari dengan kalkulator adalah 1,05. Oleh sebab itu, untuk mencari soal A, dapat kita cari peluang dengan menggunakan variabel acak Z dari min 1,55 sampai 1,05. Oke. Nah, ini tentu saja seperti biasa, kita cukup lihat tabel normal. Ini tabel normal kita. Grafik normal. Oke, ini dia. Ini 0. Dan ini adalah min 1,55. Min 1,55. Dan ini adalah nilai Z 1,05. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan tabel normal 1,05 ke kiri dikurang min 1,55 ke kiri. Artinya dari tabel normal itu dapat kita peroleh dengan 0,8531. Oke, 8531 dikurang dengan 0,066. 0,0606. Nah, ini adalah nilai distribusi nilai dari tabel normal dari 1,05 ke kiri, sedangkan 0,0606 ini dari min 1,55 ke kiri. Jadi kita kurangkan saja, hasilnya menjadi 0,792. 0,792. 25. Nah, jadi soal nomor A itu telah kita peroleh. Dengan menggunakan tabel normal, kita dapat menghitung dengan baik. Nah, yaitu 0,7925. Nah, untuk pelajaran baru, ketika soal B yang diminta exactly kepalanya 205, maka yang dapat kita lakukan, kita hapus lembaran kita dulu. Kita bersihkan dulu layar kita. Jadi ada keterangan informasi baru yang dapat kita berikan pada penjelasan yang soal P. Exactly 205. Tepat 205 kepala maksudnya yang muncul. Jadi kalau exactly, kebiasaan orang statistik dalam menggunakan tabel adalah menggunakan
batas bawahnya 204,5. Nah, oke. Ini dapat dihitung dengan batas bawah 204,5 sampai batas atasnya adalah 205,5. Nah, ini adalah teknik terbaru yang dapat informasi baru yang kita dapat berikan setelah menanya informasi ke sana kemari. Jadi hal ini exactly 205 dapat dicari dengan batas bawahnya dikurang dengan 0,5, batas atasnya kita tambah 0,5. Tentu ini tetap akan dilakukan dengan mentransformasi ke dalam variabel acak Z. Karena kita ingin menggunakan pendekatan distribusi normal, maka yang kita perlukan adalah tentu saja transformasi Z1, di mana Z1 itu adalah 200. Kita akan memerlukan Z1 204,5 kurang new-nya tadi adalah 200 dibagi dengan standar deviasinya 10, berarti Z1 yang kita inginkan itu bernilai 0,45. Dengan menggunakan kalkulator 0,45. Untuk nilai transformasi Z2 adalah 205,5 dikurang dengan 200 dibagi dengan 10. Artinya Z2 merupakan hasil transformasi dari 205,5 adalah 0,55. Oleh sebab itu, nilai dalam variabel acak X tadi itu sama halnya kita mencari dengan transformasi variabel acak Z dari 0,45 sampai 0,55. Nah, tentu saja hal ini kita gunakan pendekatan tabel atau grafik normal. Di sini nilai 0, di sini nilai 0,45, dan di sini adalah nilai 0,55. Jadi caranya adalah melihat tabel normal ke kiri, yang 0,55 itu ke kiri, lalu kita ke kiri kita kurangkan dengan 0,45 ke kiri. Jadi kalau kita kurangkan dengan 0,45 ke kiri. Jadi kalau begitu, oh bukan. Yang kita cari adalah ya benar, 0,45 ke kiri, ini kita cari dikurang dengan 0,55 ke kiri, ini ke kiri. Tabel normal lihat yang 0,55 dan 0,45. Berarti nilai peluang ini dapat kita cari dari tabel yang 0,5 ke kiri adalah 0,708 dikurang dengan 0,6736. Oke, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas. 0,0352. Oke, ini adalah untuk soal yang nomor B. Jadi sekali lagi, untuk exactly 205 itu sama artinya batas atasnya kita tambah dengan 0,5 dan batas di bawahnya kita kurangkan 0,5. Jadi kita transform ke dalam variabel acak Z, lalu peluangnya kita telah bisa menentukan tabel dengan menggunakan tabel normal. Tentu dengan catatan 0,55 ke kiri dikurang dengan 0,45 ke kiri. Karena kalau ke kiri itu sudah otomatis dapat ditentukan dengan menggunakan
tabel normal. Nah, untuk soal yang C, nah ini beda nih. Untuk soal yang C, ini ada OR, bukan N. Apa beda soal A dengan soal C? Kalau soal A, dia pakai kata-kata N. Tapi kalau soal C, dia menggunakan kata-kata OR. Jadi kalau OR itu beda dengan N. Kalau N dia itu memang diantaranya. Tapi kalau OR, memiliki makna yang berbeda kalau kita pandang secara matematis. Jadi nomor yang C ini dalam pembahasannya itu kita mencari peluang X kecil dari 176 karena dia menggunakan OR, maka di sini ditambah dengan peluang X besar dari 227. Nah, ini variabel acak X. Kita akan transformasi ke dalam variabel acak Z menjadi variabel acak Z. Tentu yang X kecil dari 76 kita akan transformasi ke dalam variabel acak Z. Berarti kurangi 0,5, 175,5 kurang new. New-nya tadi 200 atau rata-rata. Dibagi dengan standard deviation-nya 10. Berarti Z1 yang kita miliki sekarang adalah minus 2,45. Sedangkan Z2, nah tadi Z1, Z2-nya adalah besar dari 227. Berarti kita robah dulu ke dalam variabel acak Z, di mana batas atasnya ini kita tambahkan dengan 0,5. 227,5. Kalau tadi batas bawah kita kurangi, batas atas kita tambah, dikurang dengan new 200 dibagi dengan 10. Ini sama hasilnya dengan kita menentukan 2,75. Jadi kalau begitu, yang kita inginkan setelah kita rubah dalam variabel acak Z, kita menentukan peluang X kecil dari minus 2,45 ditambah dengan peluang Z besar dari 2,75. Nah, di sini hati-hati. Kalau dia menggunakan tanda kecil, langsung lihat tabel yang minus 2,45. Tetapi kalau dia menggunakan tanda besar, berarti kita tengok tabel 2,75 dipakai 1 kurang. Jadi kalau begitu sama dengan yang X kecil dari yang Z nih. Sorry, ini bukan X tapi Z. Ini tadi Z telah kita rubah. Berarti yang ini langsung lihat tabel, yang min 2,45 itu langsung kita lihat dengan tabel saja. 0,071. 0,0071. Sedangkan untuk yang menggunakan tanda besar, menggunakan tanda 1 kurang. Lihat dalam tabel yang 2,75 ke kiri, yaitu 0,9970. Ingat, 0,970 datangnya dari tabel normal 2,75. Tetapi dia menggunakan tanda besar, maka harus ada 1 kurang. Maka nilai ini dapat kita cari menjadi 0,0101. Oke guys, soal 6.24 ini sangat menarik sekali untuk dibahas karena dari distribusi binomial kita melakukan pendekatan untuk menjawab menggunakan pendekatan distribusi normal. Saya rasa
edisi yang ke-160. Cukup sekian dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.